Halo guys, sekarang di sini ada sebuah router yang super kencang dengan teknologi Wi-Fi 6, teknologi terbaru saat ini. Ini adalah router dari produk dari TP-Link yang modelnya adalah Archer AX73 AX5400 Wi-Fi 6 router dengan kecepatan totalnya adalah 5400 Mbps. Ini adalah salah satu dari router spek dewa atau router kelas sultan, dan sekarang akan saya bongkar, akan saya buat video tentang pembongkaran dari router ini. Bagaimana untuk isinya dari router ini nanti akan kita lihat bersama-sama, dan bagaimana untuk cara membongkarnya. Oke, langsung lanjut saja. Pertama di sini menuju ke bagian bawah. Pada bagian bawah di sini ada 4 kaki atau 4 tumpuan. Dan bila dilihat dari bawah di sini tidak ada tempat baut atau baut yang terlihat, dan dari atas juga sama sekali tidak ada. Nah, dimanakah di sini untuk letak bautnya? Apakah ini menggunakan baut atau tidak sebagai penguncinya? Di sini untuk bautnya sebenarnya ada, di sini ada 4 biji baut yang harus dilepas dulu sebelum dilakukan untuk proses membongkar. Untuk letak bautnya ada di dalam kakinya ini, ada di 4 kakinya. Ini tinggal dibuka saja karena ini kakinya adalah seperti sejenis spons yang lumayan agak empuk tapi agak keras, atau ini sejenis spons keras. Tapi bila dibandingkan dengan bodi plastiknya ini jauh lebih empuk. Oke, jadi di sini tinggal langsung dibuka saja seperti ini karena di sini ada lemnya. Dan di sini untuk sponnya ini jangan lupa untuk disimpan, jangan sampai hilang. Karena kalau sampai hilang di sini juga tidak ada gantinya. Oke, di sini sekarang sudah mulai terlihat, di dalamnya sudah terlihat baut-bautnya. Nah, itu dia bautnya ada 4. Nah, itu dia. Oke, di sini untuk 4 bautnya sudah terlepas semuanya, dan selanjutnya di sini tinggal dicongkel saja. Ini bagian seluruhnya ini semuanya sekeliling untuk membuka casingnya yang bagian atas.
Nah oke, ini dia guys, sekarang sudah terbuka. Walaupun ini tadi lumayan sulit sekali untuk membukanya karena casingnya ini lumayan kuat. Untuk penguncinya ini ada banyak sekali. Ini saya hitung dulu untuk penguncinya. Untuk menguncinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini totalnya ada 12. Untuk pengunci pengait yang bagian pinggir di sini totalnya ada 12 dan ditambah lagi untuk pengunci yang baut di sini ada 4. Jadi totalnya ada 16. Dan seperti inilah isinya. Seperti ini dalamnya. Untuk mesinnya, mainboardnya. Dan ini untuk antenanya menggunakan soket yang bisa dilepas. Ini saya lepas dulu. Dan untuk teman-teman yang ingin melepas seperti antena seperti ini harap dihafalkan untuk posisinya masing-masing. Kalau yang suka lupa, di sini bisa difoto dulu. Di sini untuk antenanya ini masuknya ke sini, yang ini ke sini, yang ini di sini. Lalu yang warna hitam di sini, ini ke sini. Diingat untuk posisinya masing-masing, jangan sampai tertukar. Karena di sini kalau sampai tertukar maka akan berbeda dengan spesifikasinya dari pabrik. Nah oke, di sini ada bautnya yang ada di dalam. Di sini akan saya lepas dulu. Ini ada lagi untuk bautnya, ini ada 2 biji baut. Enggak apa-apa dilepas dulu. Namun sepertinya ini bukan baut pengait, sepertinya ini baut untuk pendingin yang ada di bawah.
Nah, oke guys, di sini sekarang sudah terlepas semuanya untuk mainboardnya. Dan yang baut ada 2 di tengah ini tadi memang benar, di sini adalah untuk pendingin yang bagian bawah. Nah, seperti ini bentuknya untuk pemasangan pendinginannya. Tidak apa-apa ini terlepas, karena memang ini juga akan dilepas untuk melihat dalamnya ini seperti apa. Untuk casingnya seperti ini dalamnya. Dan untuk mainboardnya ini dia seperti ini. Di sini tadi ada pendingin yang bagian bawah, lalu di sini di U5 di sini ada untuk IC firmware-nya. Nah, ini dia untuk IC firmware-nya, ini menggunakan produk dari manufaktur ESMT. Yang kodenya ini adalah F. Ntar saya zoom dulu. Nah, ini dia untuk kodenya, ini adalah F50L1G41LB ASM1104. Nah, itu dia kodenya. Ini menggunakan 8 pin tanpa kaki. Ini namanya IC jenis Wison 8. Sebentar guys, ini untuk tombolnya tadi terjatuh. Saya ambil dulu, saya cari dulu. Nah, ini dia tombolnya ini tadi. Ini tombolnya sempat terjatuh. Tombol power on off yang ada di sini. Dan di sini heatsinknya lumayan besar sekali untuk yang bagian atas, dan bagian bawah di sini tadi juga ada heatsinknya. Untuk heatsinknya di sini bautnya ada 3. Ini saya buka dulu untuk heatsinknya. Oke, untuk baut heatsinknya sudah terbuka. Ini tinggal diangkat saja. Diangkat pelan-pelan karena di sini juga ada thermal. Nah, ini dia untuk thermal pad. Di sini ada semacam cairan atau minyak. Ini berasal dari thermal padnya ini tidak masalah. Ini saya bersihkan, lebih baik dibersihkan. Ini tidak membuat konslet. Nah, seperti ini guys. Ini thermal padnya ada 2 tadi, yang di sini dan di sini. Nah, seharusnya di sini juga
dikasih thermal paste juga agar lebih bagus lagi. Kalau dilihat di sini bisa dilihat untuk IC untuk yang ada di sini, ini sepertinya ini adalah untuk chip dari antena. Kalau yang tengah di sini biasanya untuk chip SoC-nya atau CPU-nya, dan di sini ini biasanya kalau tempatnya di sini biasanya ini adalah IC chip antena juga, dan juga ada chip controller. Nah, namun yang di bawah di sini ada pendingin bagian sini. Biasanya kalau ada pendingin yang ada di bagian bawah di sini adalah untuk IC SoC-nya atau prosesornya atau CPU-nya. Nah, jadi untuk membuktikan akan saya buka. Kemungkinan untuk prosesornya ada di sini kalau dilihat dari pendingin yang ada di bawahnya. Namun kalau dilihat dari posisinya, biasanya yang tengah adalah untuk IC SoC-nya atau CPU-nya. Oke, satu sudah terbuka. Sekarang lanjut saya buka yang selanjutnya ini. Oke, yang pinggir di sini juga sudah terbuka. Sekarang tinggal yang tengah. Nah, oke, sekarang sudah terbuka semuanya. Ternyata memang benar jika dilihat dari atas, di sini adalah untuk IC SoC-nya atau CPU-nya. Ini dia untuk CPU-nya, ini hampir sama atau mirip seperti CPU yang ada di laptop, bentuknya sangat besar sekali. Dan di sini ada IC RAM. Dan selanjutnya di sini ada IC untuk controller. Lalu di sini ini adalah untuk IC RF atau penguat dari antena. Dan di sini juga sama, ini penguat dari antena atau bisa dibilang simpelnya adalah IC untuk antena. Untuk IC firmware-nya ini tadi ada di bawah. Lalu di sini ada rangkaian sistem DC to DC step down. Di sini juga ada rangkaian step down, ini juga rangkaian step down. Di sini juga, ini juga rangkaian step down. Di sini ada jalur data, jalur RxTx. Di sini ada rangkaian step down lagi. Di sini juga ada. Nah, ini dia juga ada rangkaian step down. Ini sangat banyak sekali untuk rangkaian DC to DC step down-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada ini 9. Coba saya hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 dan untuk IC ini belum saya cek, belum saya pastikan karena ini saya juga baru pertama kali melihatnya ini sambil langsung divideokan.
Untuk chip SoC-nya atau CPU-nya di sini menggunakan produk dari manufaktur Broadcom. Nah, ini dia, sudah saya zoom. Untuk kodenya ini adalah BCM 6750KF EBG. Seperti itu. Dan untuk RAM-nya ini menggunakan produk dari manufaktur ESMT untuk tipenya, modelnya untuk IC RAM-nya M15T4G16256A. Dan untuk penutup ini tadi, ini juga merupakan bagian dari heatsink pendinginan. Di sini juga ada thermal pad. Ini ada keluar minyaknya, ini saya bersihkan untuk minyaknya. Untuk minyak ini bisa keluar minyaknya akibat dari efek panas, karena di sini adalah tempat dari prosesornya, yang mana pusat panas yang paling banyak berada di sini. Dan ini tadi juga ada untuk thermal pad. Ini adalah penyaluran pendingin dari IC yang ada di sini. Ini Broadcom juga, ini IC controller. Di sini untuk menyalurkan panas ke heatsink. Dan sekarang akan saya cek dulu dari ini, saya cek dulu dari chip SoC-nya. Berapa besarnya untuk kecepatannya dan berapa besar RAM-nya, lalu berapa besarnya kapasitas dari IC firmware-nya. Oke guys, di sini sekarang sudah saya pelajari semuanya dan sudah saya lihat untuk datasheetnya semuanya. Untuk IC chipnya ini dia. Untuk IC chip, IC SoC-nya ini produk dari Broadcom, yang mana kodenya ini adalah BCM 6750. Untuk spesifikasinya, kapasitasnya dari IC SoC ini adalah 2x2 802.11ax. Jadi teknologinya sudah menggunakan 802.11ax dengan Wi-Fi 6, teknologi Wi-Fi 6, sistem on chip SoC. Dan untuk SoC fitur kapasitas kecepatannya yaitu menggunakan, untuk CPU-nya ini adalah triple core atau 3 core 1,5 GHz ARM Cortex CPU. Dan yang digunakan ini adalah triple core ARM A7 dengan 32 KB kilobyte, 32 KB ID cache dan 512 KB L2 cache. Lumayan oke. Yang sudah mendukung OFDMA. Dan chip ini juga sudah mendukung USB 3.1 Gen 1 dan USB 2.0 Gen 1. Ini lumayan cukup kencang, sangat kencang untuk kelas router karena menggunakan triple core 1,5 GHz ARM Cortex A7. Dan selanjutnya untuk RAM-nya ini
Untuk RAM-nya ini produk dari manufaktur ESMT yang modelnya MT M15T4G16256A DEB G2G dengan kapasitas frekuensinya yaitu 933 MHz untuk tegangan 1,35 volt, atau untuk rentangnya ini mulai 1,283 volt sampai 1,45 volt dan maksimalnya adalah 1,5 volt. Untuk standarnya ini adalah 1,35 volt. DDR3L. Dan untuk arsitekturnya ini konfigurasinya 13. Selanjutnya untuk IC chip ini adalah produk dari Broadcom juga, yang modelnya adalah BCM43684. Ini adalah IC chip untuk WiFi, untuk sinyal WiFi-nya. Yang mana untuk teknologinya ini juga sudah support MIMO dan untuk chip ini mampu mengantarkan sinyal frekuensi atau sinyal bandwidth hingga 160 MHz. Ini tergolong sangat cepat dan sangat tinggi. Untuk uplink dan downlinknya ini juga sudah support OFDMA. Dan masih banyak sekali yang disupport untuk IC ini, keunggulannya masih banyak sekali. Dan selanjutnya untuk IC firmware-nya ini. Untuk IC firmware-nya ini adalah tergolong dari jenis SPI non-flash memory. Bukan SPI biasa, namun ini SPI non-flash memory. Produk dari ESMT yang kodenya F50L1G41LB. Untuk tegangan kerjanya dari IC ini adalah 3,3 volt. Untuk range tegangan yaitu 2,7 volt sampai 3,6 volt. Untuk tegangan kerja normalnya standarnya adalah 3,3 volt. Frekuensi dari IC ini adalah 104 MHz, lumayan lumayan tinggi. Dan untuk memori kapasitasnya ini adalah 128 MB. Dan untuk RAM ini tadi kapasitasnya adalah 32 MB. Untuk SoC-nya, prosesornya ini triple core 1,5 GHz. Lumayan super kencang. Dan speed dari chip firmware-nya ini juga lumayan kencang, 104 MHz. Dengan pitch-nya adalah Wison 8 kali 6 mm. Itu untuk bentuknya bodinya. Oke, jadi untuk router ini memang router kelas high-end, kelas spek dewa. Ini memang lumayan bagus sekali, lumayan sangat kencang sekali. Dan spesifikasinya juga lumayan tinggi. Untuk kode buat mainboardnya ini dia kode buat mainboardnya 2050501566. Ini adalah kode buat mainboard. Di sini ada tulisan bottom, artinya ini adalah bagian atau layer bagian bawah, dan di sini ada tulisan top, artinya di sini adalah layer yang bagian atas. Untuk jumlah layar yang digunakan dalam PCB ini
Ini saya juga belum tahu. Biasanya kalau produk bagus itu biasanya ada sekitar bisa hingga 8 layar, namun di sini juga tidak ada informasinya. Yang jelas bisa dilihat ada layar bawah, layar atas, dan ada layar yang tengah. Karena ini tidak cuma 2 layar, ini bisa minimal 3 layar, bahkan lebih. Kalau seperti laptop itu bisa hingga 8 layar. Artinya dalam satu PCB, ketebalan PCB ini mampu hingga 8 lembar jalur, 8 lembar. Seperti ini adalah 1 lembar, ini yang bawah ini 1 lembar, bisa hingga 8 lembar. Itu kalau laptop sekarang itu biasanya bisa hingga 8 lembar atau 8 layar. Oke, jadi seperti itu ya guys. Ini sudah lumayan sangat jelas. Untuk bongkar dan bedah komponen pendukung dari router TP-Link AX73 AX5400, router spek Dewa, router kelas Sultan. Oke guys, yang suka dengan video ini silakan klik tanda jempolnya ke atas, klik suka, klik like. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel Pikom Ludoyo Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Pikom Ludoyo Blitar. Sekian, terima kasih, thank you.